PPKM darurat sudah dilakukan serentak mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Sejumlah terobosan dilakukan. Pemerintah Kota Surabaya diantaranya membangun rumah sakit lapangan di lapangan tembak di Kedung Coek, Kecamatan Bulak, Surabaya, yang bisa menampung pasien COVID hingga 500 orang dan sudah menyiapkan tenaga kesehatan sebanyak 50 orang. Selain itu, vaksinasi massal juga gencar dilakukan, diantaranya dilakukan Pemkot Surabaya di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Di hari pertama ada 22.000 warga Surabaya bisa divaksin COVID-19. Hari kedua target 50.000 warga Surabaya bisa divaksin COVID-19. Warga Surabaya berharap ada percepatan vaksin agar terbentuk kekebalan kelompok. Sementara itu, tim Satgas Kabupaten Pasuruan termasuk Kota Pasuruan melakukan penertiban di sejumlah titik, termasuk diantaranya menutup 2 mal pakaian di Kota Pasuruan. Penutupan tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 bahwa seluruh pusat perbelanjaan atau mal ditutup sementara hingga berakhirnya penerapan PPKM darurat pada tanggal 20 Juli 2021 mendatang. Sementara itu, tim Satgas Kabupaten Pasuruan juga terus bergerak meninjau warung kopi. Jika ditemukan masih buka dan masih ada pengunjung, maka segera ditindak dan dilakukan swab antigen. Diminta warung kopi di Kabupaten Pasuruan taat dan tidak buka dahulu selama PPKM darurat diberlakukan. Penyekatan di beberapa titik perbatasan kota Gresik dengan kota lainnya dilakukan selama PPKM darurat. Penutupan ruang publik alun-alun Gresik dan bahkan Taman Bundaran GKB yang selama ini menjadi tempat bermain warga Gresik sejak kemarin sudah tidak bisa dibuat untuk tempat bermain dan olahraga. Bahkan untuk memudahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu ada di rumah selama pemberlakuan PPKM darurat, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah sudah melaunching Gresik Now alias warga Gresik nang omah wae. Hingga saat ini jumlah pasien COVID di beberapa rumah sakit di Gresik sudah penuh, sehingga kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan apalagi selama PPKM darurat sangat membantu untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jatim, dalam data terbarunya menyatakan per 6 Juli ada 20 kabupaten kota zona merah atau beresiko tinggi dan sisanya orange atau sedang, sehingga penyekatan mobilitas warga ketat diberlakukan mulai hari ini 7 Juli 2021. Namun tentu saja akibat penyekatan mobilitas warga ketat, jalur Bundaran Waru arah Surabaya ditutup total. Seluruh kendaraan dilarang masuk kota Surabaya termasuk plat L dan W. Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman menjelaskan penutupan jalur Bundaran Waru untuk mengurangi mobilitas warga di Kota Pahlawan. Tentu saja kebijakan ini menimbulkan dampak kemacetan panjang karena sebelumnya tidak ada sosialisasi terkait hal ini. Adanya PPKM darurat tentu membutuhkan pembagian anggaran yang tepat. Peran legislator diharapkan terus mengawal kepentingan rakyat karena usai PPKM darurat disinyalir semakin banyak rakyat terjepit secara ekonomi. Selamat malam dan selamat berjumpa pemirsa dalam Jatim Gaspol, gagasan politik di mana pada program ini dihadirkan agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana gagasan dan juga perspektif dari sudut pandang para politisi terhadap persoalan-persoalan yang sedang ramai dibicarakan. Tentunya diharapkan mereka juga bisa memberikan sumbangsi gagasan politik seperti apa yang bisa memberikan perubahan untuk masyarakat. Karena mereka-mereka ini harusnya bekerja untuk kebutuhan masyarakat. Baik pemirsa, langsung saja untuk Jatim Gaspol di episode yang kali ini kita akan membahas terkait dengan PPKM darurat dalam perspektif Dewan seperti apa. Kita tahu dalam hari ini ada banyak sekali penyekatan di sana-sini, ada banyak sekali pembatasan di sana-sini suara masyarakat. Mulai banyak yang kemudian bersuara terkait dengan perekonomiannya, terkait dengan mobilitasnya, terkait juga dengan kondisi kesehatannya. Kita lihat seberapa efektif menurut perspektif Dewan PPKM darurat ini. Bergabung bersama dengan saya di sini langsung karena kita berbicara tentang Jatim, maka kita mengambil 3 wilayah yang ada di Jawa Timur, Surabaya, Gresik, dan Pasuruan. Saya menyapa dulu ada Bapak Aha Tony, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Pak Tony, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Tony. Salam sehat. Kemudian dari Gresik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik, Bapak Mujib Ridwan. Pak Mujib, selamat malam.
Mohon izin Pak Mujib, nanti audionya bisa dinyalakan begitu ya mic-nya. Kemudian saya menyapa juga Pak Andri Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Pak Andri, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk ketiga narasumber saya yang bergabung di line Zoom, sementara saya berada di studio JTV. Saya langsung saja, kita melihat dari kota Surabaya terlebih dahulu, Pak Tony, bagaimana pantauan Dewan terkait dengan pelaksanaan dari PPKM di Jawa Timur seperti apa, khususnya untuk wilayah Surabaya? Baik, Mbak. Terima kasih. Untuk Surabaya, kaitan dengan kebijakan menindaklanjuti atau menyikapi dari kebijakan pemerintah pusat, kaitan penerapan dari PPKM darurat, menurut kami tampak agak ada kegagapan begitu. Gagap, oke. Karena memang kebijakan ini datang dirasa begitu mendadak, walaupun toh isu soal COVID itu sudah lama ditangkap dan sudah lama menjadi perhatian daripada pemerintah kota. Beberapa indikator yang bisa kita lihat, yang pertama, belum terbitnya Perwali sebagai tindak lanjut dari PPKM darurat, yang kemudian biasanya kan seperti yang sudah PSBB dan kemudian kebijakan-kebijakan yang lalu selalu ada keputusan Perwali. Ada Perwalinya yang terbit menyertai daripada keputusan-keputusan yang dari pusat. Tapi sekarang ini belum ada. Kemudian yang berikutnya, kaitan dengan tugas kami, walaupun toh seperti itu kami melihatnya sikap tanggap itu sudah mulai nampak di eksekutif, terbukti dari beberapa hal tentang upaya melakukan satu pendataan yang dilakukan di berbagai rumah sakit, dan terbukti ada data yang bisa diserahkan dan valid bahwa hampir semua rumah sakit yang ada di Surabaya penuh. Dan kemudian jumlahnya pun detail, alamatnya detail, baik ini PADES, kemudian bahkan yang dari luar kota pun juga teridentifikasi, dan kemudian itu dari hal-hal teknis yang pun, kemudian termasuk dari langkah sigap dari pemerintah kota ketika rumah sakit itu mengalami overload, kemudian menutup terhadap penerimaan pasien yang masuk karena keterbatasan daripada sarana dan tenaga medis. Ada sikap tanggap pemerintah, yaitu membentuk satu rumah sakit darurat yang dihitung cuek, yang kapasitasnya 500, walaupun toh itu ada mati dalam proses, tapi ada itu sebagai satu bentuk langkah yang bagus. Baik Pak Tony. Pak Tony, saya hold dulu sebentar setidaknya, kalau saya boleh tangkap di sini, ada kegagapan memang, tetapi juga ada respon yang tanggap dari pemerintah Kota Surabaya begitu ya, untuk segera melakukan penyekatan di beberapa titik. Tapi nanti juga menyoroti terkait dengan bagaimana pemberlakuan atau pembatasan mobilitas. Apakah hal tersebut juga nanti akan dirasakan oleh Gresik dan juga Pasuruan? Nanti saya ke Pak Mujib dan juga Pak Andri. Pemirsa jangan kemana-mana, Jatim Gaspol kembali saat lagi untuk Anda. PPKM ini ya kudune ditinjau ulang lah. Ini bukan waktu yang tepat untuk hal-hal semacam itu. Pokoknya yang penting itu mau kudu menutup kegiatan-kegiatan di tempat publik yang sekiranya ya pokoknya sing nekakno wong akeh iku sing gak api. Ngono. Sebab lek ate ditutup ngene, sakno liyane sing gak kena permasalahan, sing gak kena perkarane dadi ruwet. Mana mau? Menurutku sih wis tepak ya Pak, soalnya untuk mencegah penyebaran COVID itu wis cukup dari pemerintah itu wis cukup gitu loh. Lek misalnya rakyat dhewe gak nurut protes kayak gitu, itu tambah itu kurang pas sih. Artinya sampean setuju nggak penerapan PPKM itu? Kayak sementara waktu sih setuju aja sih Pak. Tapi kalau misalnya harus kudu ono kerjasama antara rakyat sama pemerintah juga ngono. Ya, suara dari warga Surabaya ini melengkapi bagaimana perspektif yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony sebagai anggota DPRD Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai wakil ketua. Saya bergeser ke Gresik, Pak Mujib. Pak Mujib, bagaimana dengan Gresik? Penyekatan di sana sini juga dilakukan.
di Kabupaten Gresik. Bagaimana pantauan dari Dewan? Efektif tidak di sana? Saya kira sangat efektif terkait masalah PPKM darurat ini. Bahwasanya di Gresik, di Pantura, di perbatasan Lamongan ada 3 titik juga melakukan penyekatan. Sehingga kami harapkan sangat baik sekali sinergitas antara Kota Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, dan kita bersama-sama terkait masalah penyekatan ini, Mbak. Ya, bagaimana dengan mobilitas warga? Karena kita tahu Gresik dengan Surabaya ini boleh dikatakan warganya juga ada banyak yang saling berpindah tempat begitu antara Gresik Surabaya, Surabaya Gresik. Apakah ini masuk dalam pembatasan yang dilakukan atau bagaimana, Pak Mujib? Yang pasti iya, karena apa? Banyak juga masyarakat kita yang bekerja juga di Surabaya, sehingga terkait tindakan dari Satgas Covid di Gresik sangat baik sekali. Terkait juga ada surat edaran dari sekretaris daerah, juga ada surat edaran, dan juga tadi ada Gresik zaman no, jangan kemana-mana nang omah wae. Dan ini setiap malam selalu digencarkan terkait Satgas Covid Kabupaten Gresik terkait operasi-operasi terkait kerumunan-kerumunan itu langsung dibubarkan oleh Satgas Covid. Ya, tidak ada keluhan berarti dari warga, Pak Mujib, terkait dengan penyekatan, pembatasan mobilitas warga untuk PPKM? Ya ada Mbak, tetapi kita harus sosialisasikan kepada masyarakat kita. Okay. Kita harus patuh terkait PPKM darurat ini untuk mencegah, memutus mata rantai penyebaran COVID. Nah, kami harapkan kesadaran masyarakat juga Satgas Covid juga bertindak tegas. Harapannya tanggal 20 Juli besok sudah cukuplah PPKM darurat itu diberlakukan, dan kalau semua masyarakat mengikuti arahan dari PPKM darurat ini, saya kira penyebaran COVID ini bisa kita putus. Oke, harapannya seperti itu. Saya ke Pak Andri dari Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Kurang lebih sebenarnya apa yang terjadi, ini pun juga terjadi di Kabupaten Pasuruan. Penyekatan, kemudian beberapa problem yang dihadapi oleh masyarakat. Bagaimana pantauan dari Pak Andri? Ya, sebenarnya sama aja dari teman-temannya daerah lain. Penyekatan terkait dengan PPKM darurat otomatis kan harus dilakukan. Memang kebijakan ini sangat berat dalam artian masyarakat pasti banyak yang protes. Kalau dirunut lagi kan ekonomi kan kalau setelah hari raya kan sudah mulai pulih. Hari ini pergerakan ekonomi sudah mulai jalan. Kita atur semuanya, belum lagi ada yang dari India yang akhirnya beludak lagi hari ini. Ini yang harus dipahami. Mungkin masyarakat juga harus diberikan pengertian dan sosialisasi yang kuat. Tapi paling tidak nanti juga harapan dari gugus tugas yang ada di Kabupaten Pasuruan itu juga bisa menyampaikan batasan-batasannya seperti apa. Sampai tanggal 20, umpamanya sampai 20 Juli, terus apa yang harus kita lakukan, disampaikan kepada masyarakat secara umum. Contoh yang masyarakat bekerja aja, yang kita kan juga masyarakat yang kerja yang ke Sidoarjo, juga yang ke Surabaya, ini kan juga mereka jangan sampai ada masalah juga. Jadi prinsipnya hari ini masyarakat harus mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah pusat sampai di tingkatan bawah. Tapi kita juga harus memberikan solusi kepada masyarakat agar ekonomi ini juga nggak sampai hancur. Oke, apa solusinya Pak Andri? Kalau dikatakan masyarakat harus patuh, tetapi apa yang kemudian menjadi keharusan dan kewajiban dari pemerintah, Pak Andri? Contoh sederhana ya, hari ini kayak pedagang teman-teman kita yang di pedagang kaki lima, itu kan nggak boleh jualan, nggak ada kerumunan. Paling tidak fasilitasinya apa? Ya kita harus bisa mengarahkan teman-teman pedagang ini untuk bisa jualan secara online. Kita sudah gandeng ada beberapa transportasi online yang siap memfasilitasi itu, walaupun itu bukan milik pemerintah daerah. Tapi paling tidak harapannya walaupun secara offline tertutup, tidak bisa jualan, tapi secara online mereka bisa tetap jualan. Transaksi itu seolah memang sepi, kotanya sepi, daerahnya sepi, tapi transaksi ekonominya tetap bisa jalan. Ini sebenarnya paling penting. Selain untuk batasan, selain untuk paket vaksin yang harus segera cepat selesai. Baik, kalau di Pasuruan vaksinnya seperti apa progres percepatannya, Pak Andri? Kita, bentar, saya datanya juga nggak hafal. Bentar. Dari beberapa target yang sudah
kita lakukan dan target ordernya ada 1.300.000 sekian. Kita masih berjalan sekitar 50-60%. Oke, artinya sampai dengan saat ini percepatan juga dilakukan berarti ya di Pasuruan ya untuk vaksinnya ya? Ya, tidak hanya vaksin, tapi kita juga minta kepada rumah sakit swasta untuk, karena hari ini kan semua, saya pikir semua rumah sakit umum daerah, RSUD itu pasti penuh. Ya. IGD pasti penuh. Tempat tidur yang jatah 200-300 kamar penuh, sampai ada yang sekarang masih nunggu di IGD. Di IGD ada 15-20 orang, baik di rumah sakit umum Bangil ataukah di rumah sakit umum Grati. Kita sudah mendorong kepada gugus tugas Pasuruan untuk mengajak dari swasta untuk bisa menyiapkan itu, karena tempat isolasi mandiri kita sudah kita pilih di ruas yang sebelah timur, ada di Rejoso, BLK Rejoso, sama di Pandaan, di SKB. Berikut juga ada yang di Prigen, di Tretes, ada Villa Biru yang kita sewa untuk isolasi mandiri. Tapi paling tidak melihat melonjaknya ini, kita berharap gugus tugas untuk segera berkoordinasi dengan rumah sakit swasta untuk bisa membantu, termasuk ketercukupan oksigen. Baik, persoalan ini penting. Persoalan oksigen ini tentu saja bukan hanya dialami oleh Kabupaten Pasuruan, Gresik, saya meyakini juga Kota Surabaya, Pak Tony. Bagaimana pantauan Dewan? Karena persoalan oksigen ini sepertinya juga menjadi hal yang darurat. Dewan sempat bersuara terkait dengan pasokan oksigen. Pak Tony, mohon izin, mic-nya sepertinya masih ditutup. Halo? Monggo. Ya, pantauan di lapangan memang kebutuhan oksigen sangat mendesak, dan terutama ini bagi masyarakat yang ternyata terpapar tidak bisa masuk dalam rumah sakit. Mereka berawal dari kegiatan mandiri, dan kebutuhan oksigen itu akhirnya mereka secara mandiri mencari. Nah, untuk mengantisipasi ini kita minta kepada Puskesmas di seluruh Surabaya untuk memberikan atau bersiap-siap untuk oksigen yang kecil-kecil maupun yang bisa di portable, yang bisa dibawa berpindah-pindah, itu untuk disiapkan di Puskesmas, sehingga kebutuhan masyarakat ketika itu ada, itu langsung bisa cover dari zona kelurahan masing-masing. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kita minta, karena ini sifatnya darurat, kita minta kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik pun juga begitu, bisa saja menggunakan jaringan-jaringan yang ada, potensi-potensi yang ada untuk membantu. Karena sifat kedaruratan ini adalah, saya pikir, tidak sekedar menjadi tugas pemerintah saja, tapi adalah tugas bersama. Untuk itu siapapun pada yang memiliki potensi untuk berkontribusi, kita minta untuk bisa ikut andil di dalamnya. Dan apalagi pemerintah kota kemarin, Mbak, karena sudah menyatakan Surabaya memanggil, artinya memang pemerintah kota betul-betul merasakan kedodoran untuk mengatasi lonjakan yang begitu cepat. Pak Tony, sejauh ini, mohon maaf, Pak Tony, sejauh ini Surabaya memanggil itu lebih kepada memanggil relawan. Bagaimana dengan bantuan-bantuan? Apakah itu juga masih dibutuhkan oleh pemerintah kota? Atau sebenarnya anggaran dari pemerintah kota cukup untuk memberikan suplai segala macam kebutuhan, baik tempat tidur, kemudian vitamin, infus, oksigen bahkan? Ya, bantuan-bantuan itu tetap dari anggaran pemerintah kota tetap dialokasikan, walaupun toh dari persiapan yang ada tidak belum mencukupi, kami yakin, karena kan prediksi yang terjadi pada saat sekarang adalah masih belum dihitung pada saat penyusunan anggaran kemarin. Kemudian, namun demikian, kami sebagai Dewan tetap nanti bisa membuat rapat-rapat, karena berdasarkan ketentuan yang ada, kita bisa melakukan refocusing, bisa melakukan relokasi ya, melakukan refocusing anggaran-anggaran yang tidak perlu. Bahkan kemarin beberapa kawan lintas fraksi sudah kita lakukan untuk koordinasi, bahwa manakala nanti itu memang dibutuhkan, kalau perlu adalah proyek-proyek non-fisik yang selama ini sudah dialokasikan bisa ditarik kembali, kemudian untuk dialokasikan untuk membantu kebutuhan masyarakat kaitan dengan pemberlakuan PPKM darurat. Baik, Pak Tony, kita akan jeda dulu sebentar pemirsa, khususnya nanti kita akan lebih detail, mereka ini adalah anggota Dewan, tentunya kita akan berbicara terkait dengan bagaimana anggaran, bukan hanya pasokan kebutuhan untuk yang sedang berperang melawan COVID, tetapi juga bagi mereka yang terdampak perekonomiannya. Seperti apa? Kami kembali saat lagi dalam Jatim Gaspol.
Selama ini semenjak COVID ini sepi, Mas. Sepi ya? Jadi habis Lebaran tuh sampai sekarang itu nggak ada orang nongkrong-nongkrong. Cuma 1, 2, 3 orang udah pergi. Jadi sepi, Mas. Sepi? Iya. Sampai berapa persen, Bu? 50%, Mas. 50% ya? Iya. Harapan saya COVID segera pergi dan nggak ada lagi penyakit-penyakit yang menakutkan. Gitu ya? Iya. Kalau saya sih nggak setuju, Mas, karena saya dari rakyat bawah ya. Karena apa? PPKM itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kalau masyarakat seperti kita, seperti rakyat kecil ini, kalau tidak keluar rumah, mana kita dapat uang, Mas, gitu ya. Kita bukan pegawai yang punya gaji bulanan. Jadi kita tiap harinya itu keluar untuk mendapatkan uang. Tapi kalau dibatasi, apalagi seperti sekarang dilarang, kayak kita susah banget, Mas, susah. Boleh pemberlakuan seperti ini, tapi tolong harus ada tanggung jawab dari pemerintah dong. Jangan hanya kita diberi aturan, kita dilarang seperti ini, tapi mana? Jangan lepas tangan seperti sekarang. Kasihan rakyat-rakyat kecil, kasihan, Mas. Ya, suara dari masyarakat Gresik kali ini. Maka ketika suara dari masyarakat Gresik, saya langsung ke Pak Mujib, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik sebagai perwakilan dari mereka-mereka yang sudah bersuara. Pak Mujib, anggaran dari DPRD bagi mereka bagaimana? Karena tentunya yang terdampak khususnya secara ekonomi. Mereka mau tidak mau ketika mobilitas dibatasi, mereka menjadi tidak bisa mendapatkan nafkah sebagaimana mestinya. Pak Mujib, ada anggaran khusus kah atau bantuan seperti apa atau apa yang kemudian menjadi solusi di sini? Saya kira pemerintah Kabupaten Gresik sudah menyiapkan anggaran terkait COVID. Berapapun nanti antara eksekutif dan legislatif kita sudah duduk bersama terkait refocusing masalah COVID ini. Beberapa hari yang lalu kita sudah diskusi DPRD dengan eksekutif, kurang lebih kita sediakan nanti 350 miliar terkait anggaran COVID ini. 350 miliar ini untuk apa, Pak? Terkait masalah beberapa hal terkait untuk kesehatan juga ada, terkait tenaga kesehatan juga, dan nanti juga ada program-program nanti bekerja sama dengan Diskoperindak. Nah, ini kan setelah ini kan kita pembahasan perubahan anggaran tahun 2021. Nah, di situ nanti kita detailkan terkait kebutuhan COVID yang akan direkomposisi dari anggaran berjalan 2021. Dan perlu diketahui bahwasanya kami apresiasi pemerintah Kabupaten Gresik yang saat ini terkait vaksinasi luar biasa. Setiap hari ditargetkan 3.000 orang divaksinasi, dan saat ini WEP Gedong Wahana Ekspres Pusponegoro ini jadikan sentra terkait vaksinasi COVID. Dan ini nanti mulai Jumat sudah ada terkait pendaftaran online. KTP manapun bisa nanti mengikuti vaksin di Kabupaten Gresik. Di samping juga terkait masalah isolasi, stadion Gejos juga digunakan untuk isolasi penyakit ringan, yang berat ada di Rumah Sakit Ibnu Sina. Terkait apa yang disampaikan tadi, program-program terkait pemberdayaan ekonomi, nah, nanti kita diskusikan dengan Diskoperindak kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 di masa PPKM darurat ini. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti untuk vaksin di Gresik sudah ada sentranya begitu ya, lebih dipusatkan dan itu akan berlangsung setiap hari begitu? Iya. Oke. Jadi terus dan kemarin dikunjungi oleh Bu Khofifah, Bu Gubernur, luar biasa respon dari Bu Gubernur. Kenapa? Kita masyarakat manapun, KTP manapun kita terima untuk vaksinasi di Kabupaten Gresik, karena Gresik adalah di samping kota santri adalah kota industri, sehingga banyak juga masyarakat dari luar Gresik yang bekerja mencari penghasilan di Kabupaten Gresik, dan kami sudah siap terkait vaksinasi ini, baik yang tersentra nanti di WEP maupun di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Gresik.
Pak Mujib, ini bagaimana kalau terkait dengan anggaran yang secara spesifik ini berbicara tentang mereka yang terdampak dalam perekonomiannya, apakah bantuan sosial kah atau bantuan dari Pemda begitu setempat atau seperti apa? Adakah anggaran secara spesifik ini menuju kepada khusus bagi mereka yang terdampak? Karena selama PPKM mungkin ada yang harus dirumahkan, mungkin juga ada yang tidak bisa kembali berjualan. Ini bagaimana? Pak Mujib masih bersama dengan kami? Mungkin sinyalnya terputus ya? Oke. Saya bergeser dulu, nanti saya kembali ke Pak Mujib, saya ke Pak Andri. Pak Andri, bagaimana? Kita masih bicara tentang anggaran. Kalau dari Kabupaten Pasuruan, seperti apa? 2020 kita hampir 200 miliar. 2020 hampir 200 miliar? Yang tidak tertransfer dari sumber pendapatan yang lain, itu 400 miliar. Jadi target kita kan 3,6 triliun, ternyata kita sampai tutup buku 2020 itu cuma 3 triliun, 3,09 dan sampai 3,1. 2021 kita pasang angka 3,1 triliun. Bulan Januari sampai Februari 2 kali surat muncul untuk merefocusing anggaran untuk COVID, yaitu 8% dan 11%. 8% dan 3%, totalnya 11%. Kurang lebih hampir 140 miliar. Kemarin 2 hari yang lalu itu muncul surat lagi bahwa kita untuk PPKM darurat dari instruksi Mendagri kita harus merefocusing kembali, tapi tidak menyebutkan secara spesifik angkanya. Tidak spesifik angkanya. Urusan itu juga cukup memberatkan buat kita karena sumber pendanaan kita ini kan semua lagi mepet. Kita ngomong dari pendapatan pajak, dari semua retribusi yang lain pun hari ini semuanya lagi susah. Kita mau merelokasi anggaran pun yang fisik semuanya untuk urusan di kesehatan. Fisik kalau jalan juga pengangguran akan terkurangi. Tapi kalau semuanya tergeser ke sana ini kan juga berat. Belum lagi BTT kita bencana hari ini cukup luar biasa. Pasuruan kemarin diguncang gempa berapa kali. Kecamatan Puspa hampir 40 rumah yang roboh. Kita sampai nangkas, belum banyak gulungan dan seterusnya. Tapi apapun itu untuk mitigasinya, kurasinya untuk kesehatan tetap akan kita nomor satukan dulu di urusan kesehatan. Utamanya teman-teman tenaga medis, karena banyak sekali hari ini teman-teman dari tenaga medis yang kena, utamanya di puskesmas banyak yang kena. Ini yang kita utamakan dulu. Sampai di tunjangan para tenaga medis ini harus kita jamin dan harus kita sediakan. Itu yang paling penting. Kalau dikatakan anggaran seperti tadi dikatakan oleh Pak Andri dengan banyaknya persoalan, artinya ini anggaran sangat-sangat mepet begitu ya Pak Andri ya? Ya, betul. Ini belum yang makanya untuk urusan ekonomi bisa mungkin kita tidak pakai APBD sebenarnya. Banyak para stakeholder yang dari perusahaan swasta itu yang bisa mendampingi kita. Makanya prinsipnya kita hari ini sebisa mungkin kita belanja apapun lah, umumnya kayak baju, kaos apa, kita semuanya pakai outfit lokal. Belum lagi untuk hasil-hasil pertanian, mulai kentang kita, padi, semuanya kita harapkan agar mereka ini cukup terjaga. Ini yang paling penting. Jadi kita mohon maaf, sementara kita instruksikan untuk tidak beli dari luar dulu, tapi dari internal kita sendiri produk-produk supaya mereka tetap bisa bertahan, termasuk kuliner dan segala macam. Artinya melibatkan partisipasi gotong royong dari masyarakat Kabupaten Pasuruan sendiri, begitu ya? Ya, dari seluruh stakeholder, influencer kita ajak, anak-anak muda kita ajak berkomunikasi, mau influencer makanan, food kuliner, ataukah semuanya wisata, semuanya kita ajak ngomong. Termasuk dari pihak perhutani juga kita ngomong. Kita sebisa mungkin tanpa APBD, membereskan ekonominya. Oke, kalau terkait dengan pekerja-pekerja yang terdampak penyekatan, ini gimana Pak Andri? Apakah itu juga dilibatkan atau meminta bantuan swasta kemudian untuk memberikan bantuan kepada mereka atau bagaimana? Ya mau tidak mau ya harus kita informasikan. Tapi paling tidak untuk memberikan surat keterangan ataukah kompensasi itu kan angkanya kecil ya, tapi paling kan juga jadi masalah. Yang kerja di Pasuruan dari orang luar Kabupaten Pasuruan juga cukup banyak karena kita juga daerah industri. Baik Pak Andri, saya coba kembali ke Pak Mujib, masih tergabung bersama dengan kami. Iya, masih. Pak Mujib, baik. Saya harus jeda dulu, nanti saya akan kembali ke Pak Mujib dan juga menanyakan ke Pak Tony juga terkait dengan penyekatan yang ada di Bundaran Waru yang akses masuk ke Surabaya. Kami jeda dulu pemirsa, Jatim Gaspol akan kembali saat lagi.
PPKM darurat ini sangat-sangat terdampak, terutama ya tentang usaha kami. Ada penyekatan gini, ntar gini itu kita sebenarnya yang kita kita keluhkan itu ekonomi. Kalau masalah bantuan dari pemerintah sudah sangat tidak terasa sama sekali. Jadi untuk menanggapi PPKM ini saya rasa ya bagi rakyat kecil kurang efektif, sekalian lockdown aja sekalian total udah. Jadi semuanya dijamin pemerintah itu enggak. Kalau saya sih sangat mendukung ya apa yang pemerintah lakukan itu sangat mendukung, karena apa yang dilakukan pemerintah itu untuk masyarakat juga gitu. Kalau masalah terdampak ya pasti terdampak lah, di mana masyarakat juga takut untuk keluar rumah. Dengan adanya takut keluar rumah maka perdagangan juga sedikit terhambat ya. Warung-warung agak sepi, terus karena pembatasan jam juga berpengaruh terhadap pedagang yang jualan malam. Jadi seperti itu. Kalau ngikutin tetap ngikutin pemerintah. Jadi semoga aja cepat berlalu lah. Suara dari warga Pasuruan nanti akan ditanggapi oleh Pak Andri, tapi saya geser ke Pak Mujib. Pak Mujib, bagaimana terkait dengan anggaran atau kemudian melibatkan partisipasi dari warga di Gresik seperti apa? Saya kira Mbak, untuk anggaran kita berkaca kepada tahun 2020 kemarin. Anggaran kemarin kita menghabiskan 498 miliar terkait PPKM di tahun 2020. Dan 2021 ini kami kemarin berkoordinasi dengan eksekutif, rencana anggaran itu untuk masalah COVID di Kabupaten Gresik tahun 2021 ini berkisar sekitar 350 miliar. Yang mana yang tahun ini kemarin di bulan Januari sampai dengan Juni ini kemarin sudah menghabiskan terkait itu kita anggarkan 178 miliaran. Dan ada bantuan BLT sebesar 5,5 miliar untuk para guru-guru TPG. Ya. Bagaimana dengan mereka yang kemudian terdampak secara perekonomian? Nah, ini nanti ya. Ini setelah ini nanti kita hitung anggaran untuk nanti, tadi sudah saya bicarakan nanti dengan Diskoperindak terkait bantuan apa nanti yang akan kita berikan kepada pelaku-pelaku UMKM ya PPKM darurat ini. Jadi yang hari ekonomi sudah bangkit, saat ini terpuruk lagi dengan adanya PPKM darurat ini, dan ini yang nanti kita pikirkan antara eksekutif dan legislatif terkait masalah bantuan apa yang nanti akan kita berikan kepada masyarakat Gresik yang terdampak COVID-19 ini, Mbak. Oke, ada target kapan begitu, mengingat kalau mohon maaf ketika dikatakan masih dipikirkan sementara PPKM ini sedang berjalan dan warga terdampak juga makin merasakan, saya khawatir nanti terlambat untuk kemudian bisa dirasakan oleh mereka yang terdampak, Pak Mujib. Iya, ya secepatnya Pak, karena saat ini juga di Kabupaten Gresik dengan adanya PPKM darurat ini kantor juga tidak bisa maksimal. Jadi kita kemarin di kegiatan DPR aja off Mbak, jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 besok sudah off, dan ada pembahasan pansus itu ya kami lakukan dengan daring. Terkait pembahasan tetap jalan tapi dilakukan pansus panitia khusus dalam rangka pembahasan Raperda dilakukan secara daring. Sehingga kami setelah ini secepatnya nanti berkoordinasi. Yang terpenting adalah kemarin kita sudah menghitung, kita siapkan 350 terkait anggaran COVID-19 di tahun 2021 di tahun 2021. Baik Pak Mujib, saya bergeser ke Pak Tony. Pak Tony, ini kita membahas terkait dengan bagaimana penyekatan khususnya yang hari ini sempat viral, yang kemudian dikeluhkan oleh sejumlah warga. Bahkan warga Surabaya sendiri tidak bisa masuk ke wilayahnya sendiri. Pak Tony. Ya, penyekatan ini menunjukkan
ada dua kami melihatnya. Bahwa yang pertama, aparat kepolisian bersama pihak-pihak terkait dengan Satgas, saya pikir sudah melihat bahwa lonjakan COVID di Surabaya dalam tanda kutip sudah hampir nggak terkendali gitu. Nah, sementara masyarakat itu mobilitasnya masih tinggi. Nah, untuk menghindari terjadinya transmisi penyebaran COVID dari luar daerah maupun dari dalam daerah sendiri, dari kota sendiri, maka itu menjadi shock. Saya pikir itu strategi daripada aparat untuk memberikan perhatian agar COVID varian Delta ini bisa mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, sehingga dibuat satu keputusan untuk melakukan penyekatan. Walaupun toh di sana sini muncul sebuah hujatan-hujatan, saya pikir ini bagian daripada supaya bahwa Surabaya serius, Surabaya memang perlu ada langkah-langkah itu. Namun demikian, tentang belum adanya sosialisasi itu cukup kami sayangkan. Seharusnya bahwa akses jalan adalah akses publik, kepentingan daripada masyarakat tidak hanya sekedar main, tidak hanya dolan saja, tetapi bisa jadi ada situasi kedaruratan, ada keluarga dari luar kota yang kemudian ingin masuk Surabaya menjemput saudaranya yang mungkin juga meninggal di rumah sakit atau mungkin ingin menunggu di rumah sakit, dan itu mestinya harus ada perkecualian. Kalau kemudian dilakukan seperti tadi, tidak pandang bulu mobil dari manapun lalu ditutup, ini saya pikir adalah kebijakan yang menurut saya kurang pas. Sehingga ini perlu ada satu koreksi bagi dinas perhubungan bersama kepolisian, atau tidak terlalu kaku untuk menetapkan kebijakan kaitan dengan masalah sarana transportasi akses jalan. Karena apa? Kebutuhan masyarakat itu tidak sekedar hanya mungkin ada sekedar tapi bisa jadi ada mobilitas kedaruratan. Yeah, nah, baik. kemudian, Pak Tony sebentar, kalau saya harus potong, mengingat kita tahu bahwa bukan hanya ruas jalan pintu masuk ke arah Surabaya, tapi juga beberapa ruas jalan di kota Surabaya ini ditutup bahkan 24 jam. Bisakah kita mengatakan ini lockdown, tapi biaya hidup warga tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah? Ya, ini salah satu sisi lain bahwa yang tadi saya katakan dan terhadap pelaksanaan itu memang belum ada koordinasi dengan Dewan, kita belum bahas Satgas mestinya pelaksanaan daripada PSBB skala mikro dan dalam situasi darurat ini. Dan nama darurat itu kan situasi yang ya. Baik, Pak Tony, saya nanti akan kembali ke Pak Tony kembali, begitu ya. Saya bergeser sebentar ke Pak Andri, masih membahas terkait dengan ketika banyak hal dibatasi, apakah itu bisa dikatakan lockdown, tapi dalam tanda kutip, pemerintah tidak bisa memberikan fasilitas untuk warga dan masyarakatnya. Pak Andri, tadi sempat dikatakan juga oleh salah seorang warga di Kabupaten Pasuruan, mending lockdown, tapi saya meyakini tidak bisa lockdown karena warga tidak bisa mendapatkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, benar. Kalau lockdown berarti kan ada ketentuannya. Ya. Di undang kekarantinaan itu kan kesehatan kan ada ketentuannya. Ya. Makanya ini sifatnya adalah pembatasan. Kita ngikuti dari pemerintah pusat. Cuman kita sangat menghargai lah dari teman-teman dari gugus tugas Kabupaten Pasuruan. Contoh yang di Surabaya tadi, pun kami kan rencananya juga mau, kita live ini kan mau ke Surabaya juga, tiba-tiba ya, tanpa ada pemberitahuan, tanpa apa kan, tiba-tiba tidak bisa lewat, di Bundaran Waru semua ditutup. Ini pun juga akhirnya jadi kendala ya, tapi alhamdulillah di Pasuruan tidak sampai seperti itu, kita hanya membatasi dalam artian kerumunan banyak hal. Kita pun basicnya itu zonasinya itu RT. Kita bukan hanya lagi desa dan kelurahan, tapi basisnya kita pakai RT. Jadi untuk isolasi mandiri, ngedeteknya, pendatanya itu sudah sangat detail sekali. Ya semoga Pasuruan tidak sampai ada lonjakan luar biasa lah. Karena selain dari kerumunan tadi itu memang banyak masalah, tapi paling tidak untuk tracing-nya itu pada saat masyarakat ada yang kena,
itu kita sudah bisa mendatanya dengan cepat dan masyarakat insya Allah sekitarnya sudah bisa memahami itu. Tinggal yang paling penting hari ini kalau kita gugus tugas mengeluarkan kebijakan, harapannya disosialisasikannya lebih masif lagi. Jadi masyarakat tidak tiba-tiba kaget dan juga jangan terlalu represif lah, kita persuasif aja lah. Ada banyak di medsos kan tiba-tiba dipukul, diapain dengan keras. Mungkin kalau kita pendekatannya persuasif dan informasinya kuat, insya Allah sampai terjadi seperti itu. Baik Pak Andri, saya kembali ke Pak Tony. Pak Tony, mungkin signal pun juga sudah kembali baik. Pak Tony, ini masih membahas terkait dengan apakah sebenarnya Surabaya ini dalam kondisi semi lockdown atau gimana, Pak Tony? Ya, namanya saja darurat sehingga antara lockdown di bawah lockdown begitu ya. Kita jadi, agak bias hanya masalahnya kalau menggunakan lockdown berarti harus ada kewajiban dari pemerintah. Tetapi ketika ditutup 24 jam, bagaimana dengan pengusaha kuliner di daerah ruas jalan tersebut? Kalau menurut saya begini, kita menggunakan makna darurat. Bahwa darurat itu kalau memang kita mencoba ini Pak Andri ya, dari bahasa kamus gitu kan, keadaan yang sulit, yang tidak tersangka-sangka. Dan kemudian Surabaya dan daerah-daerah lain, saya pikir melihat bahwa keputusan ada PSBB darurat ini pun juga menangkapnya seperti itu. Jadi berlakulah kedaruratan. Nah, ketika itu situasi darurat itu diberlakukan, maka konsekuensinya negara hadir dalam semua permasalahan yang muncul akibat daripada implikasi daripada kebijakan itu. Nah, kemudian pemerintah juga begitu, harus bisa bertindak cepat mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Pemberlakuan ini kan selama 17 hari ya Pak ya. Maka harus diukur betul bahwa jangan sampai nanti itu 17 hari lalu ada perpanjangan lagi. Nah, kemudian maka harus terukur 17 hari itu yang akan dicapai apa? Yang hari pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Seperti untuk yang vaksinasi, Bang. Surabaya sudah tervaksin sejumlah 1,200 orang. Itu sudah tervaksin dan insya Allah setiap hari menurut keterangan dari wali kota 50.000 akan ditargetkan dan pada saat hari kesekian sudah akan nampak hasil yang tervaksin. Dan demikian juga kaitan dengan masalah implikasinya tadi Mbak. Ketika itu kedaruratan ini diterapkan, di Surabaya tidak main-main. Ada hampir 200.000 orang yang tiba-tiba nganggur dalam waktu 17 hari, hampir hampir 13. Nah, kemudian banyak mereka yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga. Bagaimana penghasilannya mereka? Ini harus hadir. Dan pada saat kemarin itu kan anggaran itu kan dialokasikan untuk kesehatan. Baik Pak Tony, saya harus hold dulu sebentar. Pak Tony, kita nanti akan lanjutkan kembali begitu ya setelah jeda pariwara berikut ini. Jatim Gaspol kembali saat lagi. Baik, pemirsa kembali dalam Jatim Gaspol, gagasan politik di segmen terakhir ini mudah-mudahan ada gagasan yang bisa dihasilkan oleh para politisi kita. Di saat ini ada Surabaya, kemudian juga ada Gresik dan juga ada Pasuruan. Waktu saya tidak banyak 6 menit, saya ke Pak Mujib dari Gresik lebih dulu. Pak Mujib, mungkin lebih secara spesifik terkait dengan pekerja esensial yang mungkin terdampak penyekatan. Bagaimana solusinya termasuk banyaknya pekerja pabrik di Gresik, Pak Mujib? Sehingga di Gresik sendiri ada 3 penyekatan di perbatasan Gresik, Romo Kalisari, di pintu keluar Tol Manyar, dan di perbatasan Lubuk sampai Lamongan. Harapan kami masyarakat perlu tahu terkait PPKM darurat ini, sehingga ada beberapa penyekatan di Kabupaten Gresik. Begitu juga di Surabaya, banyak warga masyarakat kita yang bekerja di Surabaya. Kami harapkan terkait persiapan dalam perjalanan bekerja juga perlu diketahui termasuk jalan-jalan mana yang ada penyekapan. Sehingga persiapan dari awal itu sudah kita siapkan sehingga masyarakat kita yang bekerja di Surabaya terkait penyekatan ini berjalan dengan baik. Dan kami berharap masyarakat Kabupaten Gresik mematuhi
peraturan apa yang sudah diadakan di PPKM darurat ini. Itu terkait masalah penyekatan. Baik. Sehingga 330.000 lebih warga Gresik yang bekerja di beberapa daerah ini bisa secara maksimal bekerja. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Mujib, secara singkat, kalau dari sisi seorang anggota Dewan, secara politik kebijakan seperti apa yang dilakukan untuk mendukung pemulihan kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Gresik? Singkat. Saya kira kebijakan kami selaku anggota Dewan sangat mendukung terkait penganggaran kami di DPRD Kabupaten Gresik. Baik penganggaran terkait dari segi pemulihan ekonomi, terkait nakes, maupun terkait yang lain dalam rangka untuk mendukung PPKM darurat ini. Sekali lagi kami di DPR sangat antusias mendukung kerja dari pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka cepat menangani COVID-19 dan dalam rangka PPKM darurat yang ada di Kabupaten Gresik. Baik Pak Mujib, terima kasih. Saya bergeser ke Pak Tony secara singkat, mungkin 1 menit. Bagaimana kebijakan politik seperti apa yang bisa diberikan untuk Kota Surabaya, Pak Tony? Singkat. Kalau untuk kita ketemu sama eksekutif, kita fokusnya pada anggaran. Kemarin masih sempat ada anggaran untuk proyek-proyek pembangunan. Ini mungkin kita geser untuk penanganan COVID. Dan kemudian COVID ini roadmap untuk COVID, roadmap pemulihan ekonomi, roadmap untuk yang lain ini kita tata demikian rupa, semuanya itu support anggaran. 510 miliar seperti yang tahun yang lalu. Saya pikir untuk yang kali ini jauh lebih besar. Karena apa? Karena dampak dari kebijakan yang terjadi pada PPKM yang sebelum itu masih menyisakan satu kondisi ekonomi yang masih belum membaik. Dan kemudian untuk kebaikan itu kami minta akan mencoba koordinasi dengan eksekutif melakukan penawaran kepada pemerintah pusat, terutama kaitan dana kelurahan yang kemarin adalah diinstruksikan Menteri Keuangan untuk direlokasi, untuk minta untuk bisa diperbantukan kembali. Lumayan itu dipakai untuk penyegaran kembali untuk membangkitkan perekonomian warga di tingkat kelurahan dalam skala mikro. Baik. Nah, kemudian hal lain yang perlu dilakukan adalah minta kepada pemerintah kota supaya urusan ekonomi ini jangan ditinggalkan. Baik. Sehingga persoalan ekonomi ini pun juga menjadi persoalan yang urgent selain daripada persoalan penanganan kesehatan. Baik, Pak Tony, terima kasih. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, untuk Kabupaten Pasuruan, bagaimana untuk kebijakan politiknya yang bisa diusulkan? Yang pasti kalau lembaga DPRD itu ketentuannya di Permendagri itu tidak perlu menyepakati. Oke. Tapi dari pemerintah daerah, tim anggaran itu hanya pemberitahuan kepada DPRD. Oke. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kita ngikuti. Apa aja yang mungkin harus transparan, apa aja selain dari urusan kurasi kesehatan, karena untuk bencana juting kemarin kita pasang angka 25 miliar untuk tribulan 1 aja kita sudah habis 2021 mulai banjir pulungan dan seterusnya. Artinya konstruksi anggaran dengan yang cukup mepet ini selain urusan kurasi kesehatan masuk di dalamnya urusan ekonomi itu juga yang paling penting urusan bencana. Ini jadi satu kesatuan. Hari ini cukup pusing kita. Prinsipnya kalau urusan anggaran, monggo. Mana yang paling substansi ngikut. Pada umumnya, sebenarnya kan kalau ngomong COVID ya, prinsipnya hanya begini. Takut sembrono banget ya nggak boleh. Baik. Apalagi ada PPKM mikro. Hari ini kita harus ngikuti itu. Tapi paling tidak kebijakannya juga berpihak kepada masyarakat kecil. Jadi pemerintah gugus tugas tidak bisa langsung membubarin atau apa gimana. Baik. Urusan teman-teman kesenian, budaya, warung itu udah pada pusing semua hari ini. Baik. Paling tidak ada solusi untuk teman-teman untuk jangka pendek. Baik, Pak Andri. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Dewan di sini dari Kabupaten Pasuruan, Pak Andri, kemudian juga dari Kota Surabaya, Pak Tony, dan juga Pak Mujib dari Kabupaten Gresik. Sehat selalu dan semoga bisa terus mewakili warga masyarakat, khususnya dalam hal PPKM darurat, sampai nanti kita benar-benar keluar dari pandemi. Karena kita sudah setahun lebih
melewati atau berada di masa pandemi sangat mustahil kalau kita masih gagap. Apalagi setiap kebijakan politiknya ternyata masih membuat rakyat kaget dan tidak jarang kita melihat kebijakan-kebijakan politiknya yang ada di lapangan ini justru represif terhadap masyarakat. Kita berharap yang terbaik. Saya Agnes pamit, kita ketemu di lain kesempatan. Salam sehat selalu untuk semuanya. Matur nuwun para narasumber. Selamat malam, sampai jumpa.